Ya. Aku tadi baru tahu nih, Mbak S2 2 kali. On paper 2 kali, tapi technically 3 kali. Hah? Iya. Jadi aku, wait, kita mundur. Jadi aku udah 3 tahun kan, dari 2020 sampai 2023. 2020 sampai 2021 itu master pertama, Communication Science. Terus pas aku lulus aku bilang, pendek banget sih 1 tahun doang di sini gitu kan. Udah aku apply lagi deh, gitu kan. Nah, master gua namanya Digital Humanities. Ya, aku ngerasa kayak halfway kayak nggak cocok gitu. Dan untungnya karena aku udah lulus master pertama, aku bisa pindah ke master aku sekarang yang namanya Information Management tanpa harus tes IELTS lagi atau kayak GMAT GRE, karena aku lulusnya juga lumayan oke lah, skornya bisa gitu. Ya. Jadi nggak cocok di Digital Humanities. Kenapa ngerasa nggak cocok? Kalau boleh tahu. Mereka ternyata lebih technical. Lebih technical. Kayak Python di mana-mana. Aku kayak otak aku nggak cukup, nggak muat. Sedangkan yang sekarang Information Management ini mereka lebih pro, mereka bilangnya digital citizen coders, kalau nggak salah itu namanya. Jadi semua orang bisa bikin aplikasi tanpa coding gitu. Anyway, bisa, itu salah satu pelajaran aku. Terus cara bikin apa namanya, bisnis proses BPMN dari apa namanya requirements gitu, translate formal ke informal ke formal gitu, bikin database juga. Jadi ya language-nya pun juga lebih gampang in a way, SQL gitu kan. Excel. Ya. Oke. Ini satu hal yang menarik ini. Aku dulu satu teknik informatika, Mbak. Tapi banting setir karena ketemu yang coding-codingan gitu. Akhirnya kita banting setir. Ini kebalik nih. Ini kalau tahu dari dulu, aku lanjutin dari informatikanya. Semua orang bisa ngoding tanpa harus itu tadi ya. Iya. Oke. By the way, S1, S2, S3 biaya sendiri atau beasiswa? Biaya sendiri. Di sini S2 murah. S2 murah banget. S2 murah? Berapa kalau boleh tahu? Yang pertama kayak 4.000 euro. Oke, 4.000 euro. Satu semester setahun itu? Tahun, sampai lulus. Wow. Ya. Wow. Ya. Itu di Eropa itu murah banget. Ada teman aku cuman kayak kurang dari 1.000, cuman 700 euro kalau nggak salah. Murah banget. Itu tergantung jurusan ya. Pasti yang kayak engineering lebih mahal. Cuman ya nggak semahal negara sebelah gitu. Kayak Belanda. Itu kan wah lumayan. Ya. Sendiri gitu. 1 tahun ya, terus sampai lulus ya. Oke. Waktu di Malaysia biaya sendiri juga? Biaya sendiri juga. Biaya sendiri juga. Oke, terus aku mau tanya apa lagi? Mbak Ketum, Mbak Hani nih, kenapa bisa tertarik organisasi? Aku sempat nge-spill sedikit. Kayaknya Mbak Hani juga kemarin di Amerop itu juga jadi ad hoc pemira ya? Oh enggak. Enggak ya? Enggak. Oh berarti salah, sorry. Data saya salah berarti ini. Oke, balik lagi. Kenapa tertarik PPI? Apa emang senang organisasi atau dulu senang organisasi atau emang didorong-dorong sama teman atau emang dari apa ya, dulu S1 ke mereka namanya bukan PPI, Indosok Society. Dari situ mungkin karena orangnya dikit ya, cuma kayak 20-an orang pas aku masuk. Jadi kayak mereka kayak mana nih yang bisa ditarik ya jadi gitu kan. Terus ya aku ketarik lah jadi sekretaris waktu itu. Awalnya aku rada hesitan kan, karena kayak
ya kayaknya aku bakal fokus ke belajar aja deh gitu kan, dulu ke organisasi gitu. Tapi lama-lama dijalanin seru ternyata. Kayak dulu tuh bisa meeting tiap minggu gitu kan, ngomongin kita bakal ngadain event ini loh, gimana caranya biar bisa bikin anak-anak baru ngumpul sama anak-anak lama gitu. Seru sih, apa ya, dari dulu ya. Ke UK kan, ke UK aku ketemu yang namanya PPI UK. Nottingham, ya, UK. Nottingham habis ada PPI UK juga kan. Dari situ aku kayak, oh ternyata PPI itu begini. Kayak kalau nggak salah, mereka lagi nyari sekretaris juga kan. Terus aku kayak jokingly said, aku bisa jadi sekretaris loh. Terus mereka kontak, Mbak Hani, mau nggak jadi sekretaris? So aku kayak, oke. Di Nottingham atau di UK itu? Di Nottingham. Oke. Terus. Terus di situ lebih ngerti lah kayak ternyata dynamic PPI itu lebih gede dibanding Indonesian Society gitu kan. Harus ngomong juga ke PPI UK gitu kan. Terus ada embassy juga kan. Waktu itu pemilu, waktu-waktu pemilu, jadi kayak koordinasinya juga lumayan banyak. Jadi dari situ aku baru belajar PPI itu apa ternyata. Terus balik ke Malaysia, Indosat lagi mini gitu kan. Mini lebih homey, terus belajar lah dari pengalaman di UK kan. Terus di situ mungkin rada stres kan, karena final year aku bachelor, tesis itu ternyata bikin pusing ternyata. Dari situ aku kayak decide buat nanti master, ya nggak usah ikut organisasi apa-apa, karena pasti master lebih susah gitu kan, apalagi bukan sistem UK, ini sistem baru gitu kan, pasti lebih susah adjust gitu. Dan ya pas aku nyampe sini pertama kali aku nggak kenal siapa-siapa kecuali kayak 4 orang PhD Indonesia. Aku berangkat sini sama PhD Indonesia. Ya di situ dia introduce kayak, oh ya ini ada PPI 11 gitu. Cuman karena waktu itu lockdown kan di mana-mana, jadi kayak nggak pernah ketemu sama sekali. Terus kayak lumayan apa ya, hype-nya kurang lah gitu. Kayak ansos gitu selama 2 tahun bisa dibilang. Tahun setelahnya aku kayak ikut PPI 11, jadi wakil ketua kalau nggak salah. Tapi ya rada low key sedikit karena saya ada masalah personal sama diri saya sendiri ya. Kesehatan gitu. Terus sekarang gue kayak tahun lalu kayaknya kurang seru nih di PPI. Lanjut PPI Belgia gitu kan. Sama kayak final year sebagai student. Who knows nanti aku jadi PhD, who knows. Tapi ya sebelum mengakhiri masa student card ini, bolehlah mungkin jadi PPI Belgia dan ngerasain gimana rasanya jadi ketua negara gitu kan. Lebih nyoba sih dan impulsif, nggak ada reason logical di kan ini. Emang agak-agak aneh ini. Terus akhirnya sekarang udah jalan berapa bulan ya? Ngerasa seru, capek, atau ternyata agak ini kuliah belum harus koordinasi Amerok, belum harus diundang kayak begini-begini gitu kan? Akhirnya gimana ngerasanya? Rada hektik sih ya. Hektik ya. Karena aku ada kerja juga kan, kuliah, habis itu PPI. Kalau misalnya aku milih satu di antara PPI sama PPI atau kerja, itu mungkin kelas aku lebih manageable lah in a way kan ya. Tapi so far I can do it.
Tapi ya lebih banyak text messages aja lah, kayak halo kak, Ya. saya bla 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 dari bla 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 gitu kan. Halo mbak, halo kak, halo mbak gitu kan. Terus Ya, ya, kayak ya. ada BPH juga kan, biasanya kayak Ah, Han ini gimana, Han ini gimana gitu. Em, dan ya belakangan ini aku sendiri agak apa namanya burn out lah in a way, karena banyak banget kan decision yang harus diambil, ya, nggak hanya untuk PPI tapi juga untuk kelas aku dan apa benar. kerja gitu kan. Em, ya tapi pelan-pelan ketemu lagi rutinnya setelah liburan. Dan ya I will get there. Iya. Oke. Hmm, Sip, sip, sip. By the way, terakhir pulang ke Indonesia kapan? Udah lama banget dong berarti. barusan barusan aja. Oh, baru dari Indonesia. Februari. Oh, gitu. Lama Setelah, sempat. setelah 3 tahun ya dari 2020 belum nggak pulang. Terus kemarin pulang cuman 2 minggu, cuman ketemu kayak ya adik-adik kan, mereka semua di luar gitu kan. Hmm. Ya terus ya orang tua kangen lah kayak ngelihat 3 anaknya bareng-bareng gitu kan. Oh, Mm. nyocokin sama jadwal adik-adik lah ya. Mm-mm. Jadi Susah itu, pulang bareng. susah banget. Oke, nah terus aku mau tanya soal tadi Belgia udah juga ya. Oke deh, ini yang orang belum tahu tentang Belgia apa sih? Kira-kira yang orang Indonesia belum tahu menurut ini kok Mas Anggrian, halo. Yang orang belum tahu tentang Belgia Mbak, apa? Ada nggak? Orang Indonesia yang belum tahu under story-nya, under cover-nya apa kira-kira? Apa ya? Susah berteman Oh, sama orang Belgia. susah apa? Berteman sama orang Belgia. Masa? Kenapa? Karena mereka lebih private ya. Oh gitu. Mereka punya sesuatu itu di-share ke keluarga mereka, keluarga kecil mereka. Oh, Jadi pas pertama kali aku kesini aku dibilang terlalu kepo. Terlalu kepo katanya. disaranin gitu ya. Sama salah satu orang Indonesia yang udah lama di sini juga kayak Oh, kalau berteman sama satu aja orang Belgia, kamu udah hebat. Kamu hebat banget. Karena memang sesusah itu berteman sama mereka. Berarti Mbak bisa nyampe yang tadi itu soal kerja di situ berarti udah bukan hebat banget, dah banget itu berarti ya. Beda. Posisinya masih kolega gitu kan, coworker gitu, belum berteman. Oh. Terus Nah, ceritain kalau gitu. Terus ya ceritain berteman sama orang Belgia susah. apa lagi ya? Ternyata mereka orang Belgia sendiri ya, mereka kurang suka sama negara mereka sendiri. Dari situ aku langsung kayak, hah? Gitu. Karena saking susahnya negara ini, jadi ada 3 bahasa kan di sini, Jerman, Flemish atau Belanda, sama Prancis. Terus mereka ada sekitar 6 pemerintahan, kalau nggak salah. Oh, kenapa pemerintahan? Terus negaranya dipecah jadi, bukan dipecah ya, ada 3 federal, region, 4 region. Terus ya aneh aja menurut mereka begitu. Karena ya kadang-kadang kayak ya mending ke Belanda gitu kan, atau ya mending ke Prancis gitu kan. Apa ini Belgia gitu di tengah-tengah gitu, nggak jelas. Gitu. Jadi bentuk ketidaksukaannya itu diceritakan gitu apa adanya ke teman-temannya, tapi demo-demo atau sampai demo-demo gitu. Oh enggak, mereka kayak aku ketemu sama orang Belgia gitu kan, aku randomly nanya gitu kayak do you why do you hate Belgium gitu? Ya, we hate Belgium because of A, B, C, D gitu. So, gitu. Gak semua sih, cuman ya beberapa teman yang aku ketemu ya, bukan teman, kolega yang aku ketemu, ya seperti itu. Gitu. Terus mereka tahu Indonesia nggak? Mereka tahu Indonesia nggak? Sayangnya enggak. Mereka cuma tahu Bali.
Ya, Seperti biasa lah ya. ya seperti biasa lah. Bali atau Lombok sekarang. Lombok sekarang mulai masuk. Lombok udah mulai Mm-mm. naik. Mm-mm. Oke. Sedih sih. Aku harus kayak pas aku Menjelaskan. I'm from Indonesia gitu. Terus mereka kayak where is that gitu. Nah, It's here gitu. Gitu. Oke. Hmm. Kemarin kalau nggak salah aku lihat Pak Presiden di sana ya. Iya, Oh, nyamperin tuh ya. Aku sempat lihat nyamperin. itu. Terus Iya. akhirnya gimana? Ngobrol. Enggak, jadi Pak Presiden beliau cuman jadi kita kayak apa ya bisa dibilang cheerleader Pak Presiden. Oh, Jadi Pak oke. Presiden masuk ke hotel, kami semua kayak nge-cheer Ya. Presiden gitu. Jadi nggak sempat ngobrol sama sekali. Ya dari situ persiapannya ternyata lumayan ya. Baru tahu. Ikut sibuk juga ya, Ketua BPI ya. Iya, kayak KBRI sibuk banget. Terus kemarin dikunjungin beberapa bukan organisasi kayak mana atase gitu kan, buat make sure anak-anak ini bener atau tidak gitu kan, anak-anak ini aman atau enggak gitu. Dari situ banyak hal yang aku lihat menarik dan belajar banyak juga sih dari situ. Jadi teman-teman, kita udah bahas tadi banyak hal. Udah banyak sih menurutku. Sejaman tadi kita ngobrol dari mulai Hani ceritanya bisa nyampe Belgia, terus kuliahnya apa, kenapa tertarik startup, sampai ke soal apa tadi yang terakhir tuh, soal Pak Presiden yang datang ke Belgia. Nah, sebelum kita tutup nih teman-teman, kira-kira ada closing statement enggak nih buat teman-teman semua yang nonton YouTube ini nanti dari Mbak Hani, seorang ketua umum PPI Belgia yang menurutku sih luar biasa, punya mimpi besar dan mimpinya terrealisasi sampai sejauh ini. Semoga mimpi-mimpi ke depannya juga bisa diraih. Kira-kira apa pesan-pesan dari Mbak mungkin buat pelajar Indonesia yang di luar negeri, buat mahasiswa pelajar yang ada di Indonesia, atau buat siapapun itu yang nyaksiin ini. Silakan Mbak Hani. Oke, hai semua kawan-kawan, teman yang mendengarkan. Asik. Semoga apa ya, podcast ini, materi-materi podcastnya lebih menginspirasi teman-teman, juga bisa apa ya, membantu teman-teman memikirkan future-nya masing-masing untuk kedepannya. Dan ingat juga kalau bisa menggapai galaksi, kenapa cuma sampai di langit aja. Asik. Gitu. Terima kasih. Keren. Jadi itu kalimat modifikasi kekinian dari kalimat Bung Karno. Kalau bisa mencapai galaksi, kenapa harus sampai langit? Kira-kira gitu kan. Nah, mantap. Oke teman-teman, sekian podcast kita hari ini. Dan nantikan di podcast-podcast selanjutnya. Nah, Ketua PPI mana lagi nih yang mau kita ajak ngobrol. Tadi mungkin bagi yang jomblo-jomblo pelajar, tadi kata kuncinya Mbak Hani udah punya pacar. Nah, nanti di Ketua PPI selanjutnya nanti ada kata-kata kunci lagi nih yang terungkap kira-kira gitu kan. Nah, nanti kita tunggu aja nih podcast selanjutnya. Nah, kita cari Ketua PPI mana lagi yang akan hadir di podcast ini. Itu aja mungkin, makasih banyak. Pantengin terus podcast Kang Ahyar dari PPI Dunia. Salam pelajar Indonesia maju, Indonesia bangsa pemenang. Makasih.